Sama Rasulullah langsung dikasih. Masya Allah, pengemisnya Pak, bukan cuma ketawa mungkin itu, mungkin nari-nari joget-joget. Ya Allah, cuman berharap dibantu 100.000, tahu-tahu dikasih kalung. Itu nanti Pak, kalung itu harganya luar biasa. Bawa kalung, ketawa-ketawa itu pengemis. Di tengah jalan sambil cengar-cengir itu, girang banget, ketemu dengan Sayyidina Ammar bin Yasir, sahabat Nabi yang dulu orang susah di Mekah. Begitu ikut hijrah sama Nabi, seiring berjalannya waktu jadi orang kaya. Ngelihat Ammar ini orang cengar-cengir, kenapa? Ya, kata siapa ini? Kata Ammar, kamu kenapa ini? Ketawa. Bagaimana nggak ketawa? Kata orang tadi, ana minta duit sama Nabi 100.000, dikasih kalung nih yang laku 100 juta. Ammar itu matanya melotot, karena Ammar itu kan sahabat Nabi mulai dari Mekah, tahu kalau ini kalung sebetulnya tidak bernilai di mata Rasulullah, karena ini kalung mengingatkan kepada perempuan yang paling dikasihi oleh Rasulullah, perempuan yang karena kematiannya itu tahun itu disebut Amul Husni. Setelah itu Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan karena sedih kehilangan Khadijah. Maka Ammar tahu betul, Mekah itu dalam bahasa Arab artinya ziyadatul khair, kebaikan yang terus bertambah, kebaikan yang terus berkembang, itu namanya barokah. Maka kata ulama, kapan kita tahu kalau ini berkah? Itu kata ulama, kalau nih ya, kualitas sesuatu itu melebihi kuantitasnya. Ya, kalau kualitas sesuatu apa saja itu melebihi kuantitasnya. Bapak misalnya punya uang 10.000, tapi uang 10.000 ini bisa memenuhi kebutuhan Bapak yang 1 juta. Itu namanya apa itu? Berkah. Kan uangnya cuma 10.000, tapi itu bisa menjadi apa ini? Harta yang berkah kalau dia cukup untuk memenuhi banyak hal. Apa contohnya? Contohnya kalung warisan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra ini, istri Nabi ini. Istri Nabi itu pernah meninggalkan apa itu? Kalung kenang-kenangan untuk anak beliau Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Jadi Fatimah ini dapat tinggalan dari ibunya itu berupa apa ini? Kalung. Satu ketika ada pengemis datang ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengemis ini minta-minta sama Nabi, ya Rasulullah, saya ini susah, ndak makan, kalau sekarang tuh belum bayar kontrakan, banyak kebutuhan hidup saya. Nabi itu kan dermawan, jadi sunnah Nabi itu banyak, ndak cuma jenggot gitu ya, ndak cuma kunut subuh, tapi dermawan itu sunnah Nabi itu lebih sulit Pak. Ya, dermawan mau melepas apa yang kita cari uang itu sudah dicarinya susah, dicintai betul duit. Ya, sekarang kalau soal duit kayaknya tidak ada beda antara kiai dengan tuyul. Rasanya semuanya suka sama apa itu duit. Itu berani ngasih, itu tradisi Nabi. Pak. Nabi itu dengar kayak gitu, oh saya bantu. Masalahnya Rasulullahnya tidak punya apa itu uang. Kata Nabi saya mau bantu. Kata orang tadi alhamdulillah ngerogoh kantongnya sampai dalam-dalamnya, oh udah ada uang ini. Kata Rasulullah. Ya, kalau kita sebaliknya Pak, ya sampai di bawah kaos kaki ada duit itu. Duit yang diumpetin dari istrinya kalau masuk rumah itu kadang ditaruh di bawah kakinya. Masya Allah, sampai di bawah telapak kakinya ada apa ini? Duit. Nabi nyari, waduh nggak ada ini. Maka Nabi pulang. Begitu pulang, Nabi nanya sama anak putri kesayangan Rasulullah. Kata Nabi, Fatimah, ini ada pengemis, butuh betul untuk kita bantu. Kamu punya uang enggak? Kalau kita kan jawab enggak punya uang, selesai. Maka kadang-kadang jawaban kita itu parah Pak. Ada pengemis datang ke rumah itu, kadang-kadang minta sama orang, Pak Haji, saya minta uang, saya enggak punya uang. Nah, kalau gitu Pak Haji, saya minta makan deh. Ya, saya enggak makan 2 hari, saya enggak punya beras. Masih ngomong orang itu, Pak Haji kalau enggak ada beras ya udahlah teh manis, saya enggak punya teh. Ya sudah Pak Haji, kalau tidak ada teh, saya minta air putih deh Pak Haji. Itu orang kalau pelit, kadang ngomong, saya juga nggak punya air putih. Itu kalau saya pengemisnya, saya ngomong, udah Pak Haji, ngemis bareng nih sama saya, kenapa? Ya nggak punya apa-apa. Dari yang paling uang nggak punya, beras nggak punya, itu sepelit-pelitnya orang Pak. Tapi Fatimah itu ngomong jujur kepada ayahnya, ya abati bapak, kata Fatimah, kalau uang kita nggak ada.
beras nggak ada, kurma nggak ada apa-apa, cuman ada kalung. Kok kita kan nggak mungkin Pak begitu, ya kan? Kita pasti cari duit yang paling ngetek itu. Kita cari pisang yang warnanya udah hitam itu, baru ingat sama tetangga itu. Ya, kalau pisang udah hitam ingat sama tetangga, tapi kalau durian montong yang montok, masya Allah, itu tetangga lupa kalau di kanan kirinya ada orang gitu. Ini Rasulullah, anaknya sama dengan bapaknya, uang nggak ada, beras nggak ada, kerupuk nggak ada, tapi kalau gelang ada. Kata Rasulullah, ya sudah, kamu ridho enggak kalau uang gelang ini kita kasih sama pengemis? Ridho. Masya Allah. Itu Fatimah, anaknya Rasulullah, Fatimah di Mekah, Madinah begitu. Enggak tahu kalau Fatimah perumpung kayak apa, enggak tahu saya. Kalau Fatimah Jatinegara itu kayak apa, enggak tahu saya. Itu dikasih Pak, sama Rasulullah langsung dikasih. Masya Allah, pengemisnya Pak, bukan cuma ketawa mungkin itu, mungkin nari-nari itu joget-joget. Ya Allah, cuman berharap dibantu 100.000, tahu-tahu dikasih kalung. Itu nanti Pak, kalung itu harganya luar biasa. Bawa kalung, ketawa-ketawa itu pengemis di tengah jalan sambil cengar-cengir itu, girang banget, ketemu dengan Sayyidina Ammar bin Yasir, sahabat Nabi yang dulu orang susah di Mekah, begitu ikut hijrah sama Nabi, seiring berjalannya waktu jadi orang kaya. Ngelihat Ammar ini orang cengar-cengir, kenapa? Ya, kata siapa ini? Kata Ammar, kamu kenapa ini? Ketawa. Bagaimana nggak ketawa? Kata orang tadi, ana minta duit sama Nabi 100.000, dikasih kalung nih yang laku 100 juta. Ammar itu matanya Pak, melotot, karena Ammar itu kan sahabat Nabi mulai dari Mekah, tahu kalau ini kalung sebetulnya tidak bernilai di mata Rasulullah, karena ini kalung mengingatkan kepada perempuan yang paling dikasihi oleh Rasulullah, perempuan yang karena kematiannya itu tahun itu disebut Amul Husni. Setelah itu Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan karena sedih kehilangan Khadijah. Maka Ammar tahu betul. Kata Ammar, "Lu gimana sih?" katanya. "Itu kan kalung kenang-kenangan, kok lu ambil?" Kata pengemis, "Gua nggak ngambil, gua dikasih." Kalau ngambil saya suruh adab, tapi saya dikasih sama Rasulullah. Kata Ammar, "Begini saja, deal ya, ayo saya beli saja kalungmu ini." Kata orang tadi, ini kalung Khadijah, biangnya berkah ini, ya kan? Biangnya berkah ini, biangnya Habib ini, nggak sembarangan. Kalau ke rumah Habib bawa parcel, beli ini kalung, lu berani berapa? Kalau ibarat orang sekarang Pak, itu galung katakan harga 50 juta. Kata Ammar, kamu ngomong berapa saya bayar? Ngomong mungkin seenaknya, 1 miliar. Padahal kalau dijual mungkin 10 juta. Ini orang ngomong 1 miliar. Ammar nggak pakai nawar Pak. Cinta itu nggak pakai nawar. Ini kadang-kadang cinta pakai nawar. Ya, ke masjid katanya cinta sama masjid. Begitu masukkan duit 100.000 direm tangannya. Oh salah, kiamat. Ini namanya cinta apa itu Pak? Kalau ini cintanya itu betul-betul. Kata Ammar, berapa? 1 miliar, dibeli. Ya udah, jual saya beli, transaksi. Cengar-cengir pengemis nih. Kata pengemis tadi, ini sahabat Nabi, akalnya kurang juga. Gua bodohin mau. Kata Ammar, kenapa kamu ketawa lagi? Ya kalung 10 juta kamu beli 1 miliar. Apa kata Ammar? Seandainya tidak kamu jual, dengan semua harta yang saya miliki, dengan apa yang ada di dunia ini, saya harus tebus. Saya tebus karena saya cinta dengan Rasulullah. Dibawa Pak, diambil Pak. Lihat nih, pengemisnya girang nggak? 1 miliar, tapi kalungnya balik. Sama Ammar disuruh pembantu perempuannya, budaknya ini, kembalikan ini ke Fatimah, ke Rasulullah. Dibalikin ke Rasulullah sama Sayyidah Fatimah. Saking girangnya, ya, siapa ini? Ammar bisa begini. Kamu bawa kalung ini, asal kalung ini sampai secepatnya sama Fatimah, hari ini kamu saya merdekakan. Padahal itu budak harganya mahal. Yang pertama pengemisnya dapat 1 miliar, hari itu budaknya merdeka, kalungnya balik ke Fatimah. Ini kalung penuh keberkahan Pak. Duit kita, Masya Allah, mampir di ATM. Asalnya gede itu gaji, ya kan? Dapat gaji 10 juta. Belum ditarik, istri udah lapor. Genteng bocor. Berapa yang bocor? Nggak banyak sih, separuh rumah. Tahu-tahu Masya Allah, ganti genteng. Genteng selesai, lapor lagi istri. Anak sakit, ya Allah duit itu langsung hilang Pak. Padahal asalnya apa itu? Besar.
Itu yang kayak gitu itu namanya duit yang tidak mendatangkan barokah. Ya, ada saya punya teman itu jadi ustadz itu juga kurang barokah, Pak. Pergi kemana saja, itu istrinya minta video call, Pak. Ya, karena istrinya nggak percaya kalau suaminya ngajar, gitu. Jadi di mana aja video panggil saya, Gus foto dulu. Emang kenapa? Istri saya nggak percaya kalau saya ngaji sama sampean. Ya kenapa sih? Itu saya khawatir waktu jadi ustadz tuh suka pasang tarif gitu. Jadi biar bisa beli handphone, nggak berkah itu berkah, Pak. Berkah itu kayak kalung tadi, Pak. Kalungnya itu balik ke yang punya, tapi ketika dia keluar itu sudah memenuhi hajat hidup banyak orang. Pengemisnya senang dapat uang 1 miliar, pembantunya Ammar budaknya itu merdeka, kalungnya balik lagi ke Sayyidah siapa ini? Fatimah. Itu namanya berkah. Nih, jadi yang hilang hari ini dari hidup kita itu berkah, Pak. Berkah hilang semua. Ayo, ya, waktu ada berkahnya sekarang? Enggak ada. Wong saya kerasnya baru tadi, tahu-tahu, Masya Allah jam 5 kata saya, mandi saya ini harus berangkat ke Hayatul Islam ini, rasanya subuh baru tadi. Bapak masih ingat tahun 80-an itu kayaknya siang itu panjang. Semua orang tahun 80 itu tidur siang, Pak. Saya itu dicari sama ibu saya siang-siang disuruh tidur, Pak. Kalau sekarang nggak ada anak kecil itu bisa tidur siang, itu nggak ada. Sekolahnya serem lagi, Pak. Bawa bukunya itu Masya Allah udah kayak pasukan mau terjun pakai pakai parasit itu. Hasilnya begitu-begitu aja. Dulu kita sekolah itu kadang bawa buku tulis 1, Pak. 1 tuh semua pelajaran, tapi hasilnya kayak kita. Itu namanya apa itu? Barokah. Jadi barokah itu bukan dilihat pada kuantitasnya, tapi dilihat pada kualitasnya.